Halo guys, balik lagi di sini. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang iPhone lagi nih. Antara beli iPhone XR atau XS dan XS Max di tahun ini. BTW for your information, harga dari iPhone di Indonesia ini udah murah-murah banget, terutama harga iPhone yang udah lama rilisnya. Dan harga secondnya juga udah murah. Jadi kalau kalian berniat buat beli iPhone di tahun 2020 ini, mungkin ini adalah saat yang tepat ya. Nah, balik lagi ke pembahasan, apakah iPhone XR lebih mending daripada iPhone XS atau XS Max? Maksud mending di sini aku mau ngebahas dari banyak segi, baik dari performa, harga, fitur, dan lain-lain. Jadi pastikan kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe di channel kita dan follow Instagram kita @gadgetbox_id. Makasih banyak bagi yang udah subscribe dan follow di Instagram kita ya. Aku bikin video perbandingan antara iPhone XR dan XS atau XS Max ini berdasarkan pengalaman aku pakai keduanya dalam waktu kurang lebih 6 bulanan. Aku udah coba iPhone XR, kemudian aku coba iPhone XS dan XS Max. Setelah itu aku bisa tarik kesimpulan kalau iPhone XR ini bisa dikatakan lebih mending dibeli daripada iPhone XS maupun XS Max. Tentunya ada beberapa alasan yang bikin aku memutuskan bahwa iPhone XR ini lebih baik daripada iPhone XS maupun iPhone XS Max. Alasannya pertama adalah mengenai performa. Setelah aku pakai keduanya, aku bisa nyimpulin kalau performa dari iPhone XR dan XS atau XS Max itu sama. Karena di atas kertas mereka pakai chipset yang sama, yaitu Apple A12 Bionic Processor, yang mana ketika aku coba buat main game, multitasking, hampir nggak ada perbedaan yang berarti waktu pakai iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max. Ya, mungkin kalau kalian ada yang ngerasa kalau iPhone XS atau XS Max performanya lebih bagus dibandingkan dengan iPhone XR, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya guys. Ini sih pengalaman aku pribadi pakai keduanya. Aku ngerasanya hampir 90% sama pengalaman aku pakai performa di iPhone XR dan iPhone XS maupun iPhone XS Max. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah ukuran layar dari iPhone XR lebih besar daripada iPhone XS. Ini adalah salah satu alasan yang menurut aku lumayan penting, yaitu ukuran layar. Ukuran layar dari iPhone XR ini lebih besar dibandingkan iPhone XS, di mana iPhone XR punya bentang 6,1 inch, sedangkan iPhone XS hanya 5,8 inch. Aku di sini nggak ngebahas iPhone XS Max ya untuk masalah layar, karena harganya juga jauh di atas iPhone XS dan iPhone XR. Sebenarnya untuk ukuran layar ini bisa aku bilang tergantung selera masing-masing juga. Ada beberapa yang suka dengan layar yang kecil, ada yang suka dengan layar yang besar. Tapi tahu nggak sih, layar gede itu bisa buat ngapain aja loh. Contohnya kalau aku lagi main game nih, lebih nyaman. Nonton film misalnya, jadi lebih lega. Tapi mungkin ada beberapa orang yang milih layar kecil karena ingin punya smartphone yang ringkes, bisa dibawa kemana-mana. Ya itu monggo aja, pilihan masing-masing. Tapi intinya, layar di iPhone XR ini yang lebih besar dari iPhone XS, aku jadikan nilai plus di sini. Pasti ada yang bilang juga nih di komentar, layar XS kan pakai OLED, sementara XR pakai LCD aja bang. Iya, memang bener. Tapi selama aku pakai keduanya, bahkan hampir nggak kelihatan bedanya. Coba deh, yang udah ngerasain pakai iPhone XR sama iPhone XS pasti juga pernah ngalamin juga. Dan yang bikin aku makin sreg sama layar iPhone XR adalah karena dia pakai panel LCD, bukan panel OLED kayak iPhone XS. Maka daya baterai yang digunakan akan lebih sedikit sehingga akan lebih hemat baterai juga di iPhone XR. Dan ini sudah terbukti sih. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah masalah harga. Ya, harga iPhone XR jelas lebih murah dibanding iPhone XS maupun iPhone XS Max. Sudah jadi rahasia umum kalau harga iPhone XR lebih murah dibandingkan dengan iPhone XS dan XS Max. Memang ini salah satu alasan yang bagi sebagian besar orang milih mending iPhone XR dibandingkan dengan iPhone XS dan XS Max, termasuk aku. Setelah beli keduanya dan ngerasain keduanya, aku kembali berpikir, ternyata mubazir juga ya beli iPhone XS. Harganya lebih mahal dari iPhone XR, tapi keunggulannya nggak terlalu signifikan. Yang paling bisa dirasain adalah dual kamera di bagian belakang itu. Itu pun karena lensa telefoto aku juga jarang pakai. Coba kalau lensanya itu ultrawide kayak di iPhone 11.
pasti bakalan jadi nilai yang lebih karena iPhone XR cuman pakai satu lensa di bagian belakang. Ya itu opini aku sih, karena aku gak terlalu suka sama kamera zoom telefoto yang nanggung. Lagian Android sekarang juga banyak yang punya lensa telefoto yang bahkan sampai 100 kali, kayak Samsung S20 Ultra. Tapi kalau lensa ultrawide iPhone kayak di iPhone 11 series itu emang gak ada yang bisa ngalahin sih menurut aku. Kalau kalian udah pernah nyoba, pasti pakai lensa ultrawide dari iPhone 11 itu bakalan kalian pakai terus sih. Contohnya di story Instagram misalnya. Yakin dah. Kemudian lanjut ke alasan yang keempat kenapa aku lebih milih iPhone XR dibandingkan dengan iPhone XS dan XS Max adalah karena iPhone XR memberikan banyak pilihan warna. No offense ya, tapi iPhone XR memang ngasih lebih banyak opsi dibandingkan iPhone XS dan iPhone XS Max dari segi warna. Punya 6 warna loh. Semakin banyak opsi, maka kita juga semakin banyak milih sesuai pilihan kita kan. Kalau aku di sini ambil yang warna hitam ya. Sebenarnya kemarin pengen beli yang warna merah, tapi kebetulan pas nggak ada. Jadi ya beli yang hitam aja nggak apa-apa lah. Cuman poinnya di sini adalah, terutama buat kalian-kalian yang stylish banget, tentunya iPhone XR memberikan lebih banyak opsi untuk kalian pilih dibandingkan iPhone XS dan XS Max kan. Lanjut ke alasan yang kelima, yaitu adalah baterai yang lebih hemat. Seperti yang aku bilang tadi, penggunaan layar LCD di iPhone XR ternyata terbukti bisa menghemat baterai yang signifikan. Bahkan di beberapa situasi hampir menyamai daya tahan dari iPhone XS Max. Sebagai perbandingan aja ya, aku juga udah nguji kalau dipakai buat aktivitas intens, iPhone XS bisa tahan hingga 12 jam, iPhone XS Max hingga 15 jam, dan iPhone XR bisa sampai 14 jaman. Dari sini aja aku udah bisa tarik kesimpulan kalau pengen beli iPhone yang baterainya lumayan awet, ternyata nggak perlu beli iPhone XS Max. Tapi cukup pakai iPhone XR aja ternyata udah cukup. Dan ini sebenarnya trik ya. Mungkin bener iPhone XS Max dengan embel-embel kata Max di belakangnya punya baterai yang jumbo. Tapi ternyata dengan iPhone XR dan layar LCD-nya hampir bisa menyamai iPhone XS Max dalam hal kapasitas baterai. Dan dengan harga yang jauh di bawah iPhone XS Max. Bener kan? Jadi mending aku beli iPhone XR aja sih menurut aku. Nah, itu tadi adalah 5 alasan mengapa aku hijrah buat pakai iPhone XR dibanding iPhone XS dan iPhone XS Max. Kalau kalian ada pendapat yang berbeda, silahkan taruh di kolom komentar ya guys. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar iPhone juga bisa, tempat beli iPhone juga bisa, pokoknya komen aja lah di bawah. Dan jangan lupa buat like di video ini dan subscribe di channel kita ya. Mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.